Indonesia ini yang menentang jelas sekali kepada seluruh Kristen, seluruh orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. 2000 tahun sudah terjadi, tidak ada yang bisa menunjukkan saksi itu siapa. Artinya ini adalah cerita dongeng. Yesus sendirinya sebagai saksinya. Ya, sudah. Orang itu nggak sah menurut Yesus. Bagaimana Yesus mau bersaksi? Yup. Tidak sah. Yohanes 8. Terusnya aku bilang tadi mengaku. Yesus berkata, aku bersaksi tentang diriku sendiri, itu tidak sah. Terus ada 2 saksi, harus sah. Siapa saksinya Yesus bangkit? Ayo, silakan. Anda pernah tahu ada malaikat di situ? Malaikat siapa? Nah, Anda ini pembaca Alkitab kan? Saya harus yakinkan dulu, pembaca Alkitab atau tidak? Siapa saksinya? Nah, kalau Anda pembaca Alkitab, apakah ada malaikat di sana? Dan juga pembaca. Bang Sela ini udah baca nggak sih kisah 2 nomor 32? Udah baca belum? Saya yang bertanya kepada Anda, masa Anda bertanya balik? Loh, ini kitab Anda sendiri loh. Kisah para rasul atau kisah para pewarta 2 nomor 32. Yesus dibangkitkan, udah poinnya di situ. Yesus dibangkitkan, karena dia dibangkitkan maka dia adalah mayat yang dibangkitkan, karena dia manusia, karena dia manusia maka dia bukan Tuhan. Dah selesai. Kita tidak sedang membahas tentang materi lain. Kita sedang membahas bahwa Yesus itu manusia. Ya, yang sampai kebangkitan ini Yesus manusia udah. Loh, Anda kan mengatakan Yesus tidak dibangkitkan, maka kita kasih data untuk mengcounter kebohongan saudara. Makanya dengarkan, jika kita berbicara tentang kebangkitan berarti berbicara tentang kisah ketika Yesus dibangkitkan itu kan. Nah, kalau Anda pembaca Alkitab, apakah menemukan ada malaikat atau tidak di sana sebagai saksi? Ada. Oke, sudah. Ya terus siapa? Sah kan? Siapa saksinya? Yesus dibangkitkan. Enggak. Malaikat itu saksi atau bukan? Enggak ada malaikat di situ. Yang duduk di atas batu di depan enggak ada batu. Kisah kebangkitan Yesus. Izin menjawab. Saksinya Silakan. ada. Saksinya Siapa? ada. Matius 28 ayat 4. Silakan dibuka. Siapa saksinya Yesus dibangkitkan? Penjaga. Siapa? Penjaga siapa? Penjaga kubur. Anggota. Lihatlah silakan. Ini kalau orang mengatakan ada kesaksian, begitu Anda menyebutkan ada siapa penjaga kubur, ya digeledah siapa namanya, apa bunyi kesaksiannya. Jangan Anda mengatakan ada kesaksian siapa penjaga kubur. Loh, apa bunyi kesaksiannya? Bunyi kesaksiannya apa? Tidak, kalau bukan Bersaksi apa bunyi kesaksiannya? Nggak ada kan? Sudah tertulis. Orang-orang itu melihat ular itu. Apa? Anda mengatakan apa tadi? Baca aja di 28 ayat 4. Anda mengatakan Matius. apa? Iya, tahu. Sekarang yang diberitakan di Matius 28 itu, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Oke? Penjaga-penjaga ini siapa? Ketakutannya kayak mana? Kayak orang mati. Kata siapa? Kata pengarang Matius. Sekarang pengarang Matius mendapatkan cerita ini dari mana? Jawab. Dari Markus. Jawab. Dari Markus. Markus sendiri ada nggak pada saat itu? Semua. Gue belakang. Pada Itu adalah Mediator ini. yang ditentukan.
Markus sendiri pada saat itu ada enggak? Ada. Ada. Di mana? Coba buktikan. Di mana Markus pada saat itu? Pada saat bangkit dari kematiannya Yesus, Markus di mana? Buktinya apa yang telah dia tulis dalam kitabnya itu adalah yang dia tahu. Ya. Aduh, para. Jadi sekiranya di sana muncul juga Khairil Anwar pada saat itu menulis juga tentang itu, jadi Anda mengatakan tulisannya juga itu betul gitu? Salah. Apa yang sudah Sementara Simon juga menulis tentang itu, Barnabas juga menulis tentang itu, Filipus juga menulis, Simon juga, Andreas juga, Maria juga menulis tentang itu. Kenapa kesaksian tulisan-tulisan mereka nggak diterima? Anda mau mendengar, Anda mau didengar, tapi nggak mau mendengar. Udah, kamu diam aja, nggak ada jawaban. Jawaban hanya cuap-cuap aja, nggak ada jawaban, hanya cuap-cuap. Matius 28 nomor 4, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan. Dari mana Matius ini? Pengarang Matius tahu dari mana? Dari Markus. Pengarang Markus tahu itu dari mana? Pengarang atau penulis? Penulis. Tentara Romawi, Bang. Pengarang. Tentara Romawi. Oke. Tentara Matius itu Pengarang. Anda tidak dengar? Pengarang. Ya, kalau begitu saya katakan Muhammad Pengarang cerita. Terserah. Jangan bilang begitu. Yang jelas Kita nggak boleh bilang Muhammad. terserah. Kita nggak Yang boleh. jelas Kita nggak kitabmu boleh. sebelum Oh, ini Gisela ini bercanda tawa terus nggak ada ilmu. Nggak, bukan bercanda, merasa lucu. Ya udah, dengan hostnya kebodohan tidak ini. gesit. Yang kayak gini-gini diturunkan, host. Ya, diturunkan tuh. Orang gila kayak gini turunkan. Nah, gitu. Bagus. Diskusi jangan ketawa-ketawa gitu. Kalau ada kan kalau cuman kayak remah-remah kayak gitu diturunkan aja. Biar dia menjadi bahan bakar api neraka. Tugas kita hanya mewaraskan yang mau waras saja. Kalau yang mau gila permanen itu diturunkan aja. Mungkin ke topik ya. Tadi topiknya melebar. Menurut Anda Yesus itu diciptakan atau tidak? Ian, silakan kembali ke topik. Secara manusianya dia diciptakan, secara rohnya dia yang menciptakan. Itu ilmunya dari mana, Bang? Ilmunya dari alat Ilmunya dari mana? alat Tritunggal. Ilmunya dari mana? Ilmunya tertulis di mana bahwa rohnya Yesus yang menciptakan? Itu ilmunya dari mana? Bukan rohnya Yesus, tapi roh Allah yang menciptakan tubuh manusia. Di mana itu tertulis? Di mana tulis roh Allah menciptakan? Di mana? Ada itu. Di mana? Malaikat memberi kesaksian kepada Maria. Dia memberitahu kepada kamu akan melahirkan seorang anak, kamu akan menamainya Yesus. Di situ ada proses penciptaannya. Benar? Yang mengatakan roh Allah menciptakan itu tertulis di mana? Tanpa tertulis, kita sudah tahu pasti ada, dan itu telah terjadi. Ya, berarti tidak ada tertulis. Berarti ada. Itu namanya ngarang. Makanya tadi saya katakan Matius, karangan Matius dan seterusnya. Nah, ini keterusan. Anda juga ngarang-ngarang cerita Tuhan Yesus menciptakan dengan rohnya. Mana ada itu ilmunya? Yesus nggak menciptakan, tapi Allah menciptakan. Bukan dengan tubuh manusianya kan? Secara manusia itu diciptakan kan? Loh, Anda salah. Yang menjadi tubuh Yesus ini apa? Yang menjadi tubuh Yesus ini itu apa? Yang menjadi tubuh Yesus? Iya. Roh Allah. Roh menjadi daging. Roh Allah yang mau menyatu dengan daging. Enggak, yang saya tanya dagingnya. Dagingnya Yesus ini apa? Berasal dari apa dagingnya ini? Daging Yesus itu adalah manusia, rohnya Allah. Ya, ini yang menjadi manusia ini tadinya apa? Allah. Ya, selesai kan? Berarti Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya adalah Yesus kan gitu? Betul? Tidak, salah. Mati bija.
Gimana ini? Yesus ini kan yang menjadi tubuh manusia itu kan Yesus, firman, betul? Allah. Iya. Iya, artinya teos menjadi daging, kan gitu ya? Iya. Betul? Betul. Yang menciptakan daging Yesus ini siapa? Yang menciptakan Maria. Bagus. Berarti Maria sudah menjadi pencipta juga? Bukan pencipta, tapi dia melahirkan. Masya Allah. Ya, sekolah al-batoh. Apakah Anda yang bingung? Enggak bingung sih. Maria menciptakan Yesus. Bagus. Yesus ini cipta. Daging Yesus diciptakan, Allahnya yang masuk ke dalam tubuh Yesus. Berarti tubuhnya Yesus ciptaan Maria. Lalu kemudian ciptaan Maria ini kerasukan apa? Kerasukan teos gitu. Bukan kerasukan teos, tetapi Tuhan yang masuk dalam tubuh manusia. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ketika tubuh kemasukan teos, berarti tubuh ini kemasukan teos, kan gitu ya? Betul? Bukan tubuh kemasukan teos, tetapi sudah ada memang teosnya di situ. Bisa dipahami? Tadi tubuhnya diciptakan Maria. Kemudian tubuh yang ciptaan Maria ini kemasukan teos. Berarti tubuh kemanusiaan yang bukan, kan gitu. Berarti Yesus kerasukan teos. Bukan kerasukan, Anda salah. Loh, sama kalau ada orang kerasukan roh, berarti orang itu sudah ada, lalu kemudian dimasuki roh jahat misalnya. Nah, Yesus dirasuki roh baik, betul? Bukan. Lalu apa lagi kalau bukan? Yang benar gini, Bang. Yang benar, dalam kandungan Maria itu Roh Kudus di dalam juga kan yang bantu mengandung. Ya, dalam Alkitab mencatatkan, sehingga roh Allah sudah ada tuh dalam manusianya, dalam manusia yang di dalam Maria, bayi tersebut. Nah, pas dilahirkan tetap menjadi Tuhan. Di situ berarti ada Allah. pada saat saya bantu ya. Saya bantu saja. Yohanes 1 ayat 1, Yesus adalah firman. Yesus berasal dari firman Allah. Nah, firman dengan firman, kita harus, kalau kita bicara tentang firman, berarti kita juga berbicara tentang Allah. Allah dan firmannya, Bapa dan anaknya ya. Jadi dalam Yesus ini adalah manusia. Dia itu posisi sebagai Mesias ya, atau bisa disebut sebagai anak Allah. Seperti itu. Tetapi Yesus berasal dari sumber. Yesus berasal dari apa? Dari firman. Yohanes 1 ayat 1 ya. Berasal dari sang sumber, betul? Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah diutus oleh Bapa. Itu. Jadi Yesus ini sebenarnya sumber ya, Bapa. Sumber. Yesus, bagus, Bapak. Yesus, Bapak, kita anggap aja Theos ya. Theos. Dengar, Bapak. Yesus berasal dari firman. Sedangkan Bapa adalah sang sumber. Dengar, Bapa adalah sang sumber. Ini Bapa dan firman itu adalah satu. Karena Bapa dapat menciptakan segala sesuatu melalui firman. Segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah itu sendiri.
Oleh karena itu, firman yang telah menciptakan segala sesuatu itu telah datang ke dunia dan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1. Berarti lalu kalau dikatakan firman menciptakan segala sesuatu, pertanyaannya, daging Yesus ini ciptaan siapa? Kita harus tahu bahwa Yesus sebenarnya sudah ada sejak semulanya. Akan tetapi karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu Yesus saya bertanya, dagingnya Yesus itu yang dengar, oleh karena dagingnya Yesus itu harus ciptaannya siapa? Oleh daging sehingga dia harus menjadi manusia. Nah, Yesus dan kita itu sebenarnya sama. Yang membedakan itu di gereja, Yesus tidak berdosa. Itu di gereja. Itu adalah Yesus tidak berdosa. Itu yang pertama. Oleh karena kamu lagi berhadapan dengan saya. Kamu lagi berhadapan dengan saya. Tolong kontrol otaknya. Saya tanya kepada saudara, yang menciptakan tubuh daging Yesus itu siapa? Kan ke perpustakaan juga kan? Iya, sederhana pertanyaannya loh, bro. Terus jangan ngerocos di sini, Bang. Saya lebih paham Bible. Saya lebih paham Bible daripada bapak-bapak gereja sedunia. Paham kau? Jadi nggak usah nyerocos kayak gitu. Kutanya samamu, yang menciptakan tubuh Yesus, dagingnya Yesus itu siapa? Roh Kudus. Wah, Roh Kudus lagi. Yang mana yang benar? Tadi katanya firman, sekarang Roh Kudus lagi yang menciptakan. Berubah lagi ternyata. Pencipta itu Roh Kudus. Ini apa lagi nih? Satu dulu ya. Juga pencipta juga, Roh Kudus lagi menciptakan. Ini gimana ini orang Kristen ini? Kalian tugasnya apa sih di sekolah minggu? Ini tugasnya Salomo yang menjawab. Salomo, yang menciptakan tubuhnya Yesus siapa, Salomo? Kita harus tahu bahwa Yesus itu diperanakan. Kita harus tahu apa? Yesus diperanakan, bukan diciptakan ya. Penciptaan itu hanya dilakukan pada segala dengarkan Anda sendiri. Anda sendiri yang mengatakan tadi. Anda sendiri yang mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Pertanyaan saya, Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Dengar itu. Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Penciptaan hanya dilakukan di awal bumi. Roh Kudus melahirkan rupanya. Roh Kudus bisa melahirkan. Roh Kudus punya rahim gitu. Yesus, dengar. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Udahlah, kalau kamu cuma modal ngocos gitu nggak usah. Yohanes 1:3. Ini berdasarkan Alkitab. Yohanes 1 nomor 3. Enggak ada, Bapak. Yohanes 1 nomor 3. Itu dijadikan oleh Dia. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? La haula wala quwata illa billah. Susah kalau akal sudah mati gini. Oleh Roh Kudus, Bapak. Yesus dikandung yang saya Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan diperanakan oleh Muhammad Rasulullah. Bapak bisa membedakan antara yang mengandung di situ, yang mengandung Maria atau Roh Kudus diciptakan dengan dilahirkan. Tidak bisa membedakan antara Salomo ini gimana sih? Kau sangat bodoh. Turun, turun. Dasar bahlul. Makanya kurangi makan anus babi supaya tak berfungsi. Kau orang lagi pesta babi cari paha, kau cari anusnya babimu. Dikandung Roh Kudus. Kapan Roh Kudus bisa mengandung? Yang mengandung itu Maria. Kucuk. Udah aku bayang dari tadi. Udah disopan-sopanin dari tadi. Otak nggak berfungsi juga. Semakin Tuhanmu ingin ulang tahun, sudah lewat hari ulang tahunnya, semakin kau gila. Ditanya dalam kitabmu kau sendiri yang bernarasi, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan. Dalam bahasa Yunani-nya dijadikan, di situ dikatakan dengan bahasa dia. Apa arti dia itu? Oleh karena, melalui, dengan perantaraan, disebabkan,
segala sesuatu dicipta, diadakan, dijadikan oleh dia menjadikan dagingnya Yesus ini. Siapa? Mana ada aja jawabannya. Makanya beragama itu kudu wajib berakal. Jangan cuma imani aja. Celaka kalian itu. Silakan Pak Ian dijawab, siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? Allah. Oke. Sudah dijawab Pak. Itu baru pintar. Jadi yang menjadikan tubuh Yesus itu adalah Allah. Oke? Makanya di dalam Al-Quran itu jelas diterangkan, semisal penciptaan Isa sama seperti Adam. Mereka berdua dicipta dari saripati tanah. Itu betul. Pintar. Nah ini tanda-tanda hidayah ini. Artinya Anda mau tidak mau, suka ataupun tidak, anak Maria itu adalah ciptaan. Maka celakalah orang yang menyembah ciptaan. Tadi yang menjawab Yesus itu ciptaan Allah, apakah Anda menciptaan Allah itu? Yang tadi saya bilang itu tubuhnya diciptakan oleh Allah, rohnya yang saya sembah. Roh Allah. Nah, memang tubuhnya diciptakan oleh Allah, udah selesai. Nah sekarang kenapa Anda sembah Yesus itu? Karena dia adalah jalan dan juru selamat. Karena kita orang berdosa gitu. Kalau dia jalan, berarti dia bukan tujuan. Kenapa Anda anggap dia tujuan? Dia adalah jalan, tujuannya ke surga. Jadi kalau kita mau ke surga, jalan. Tujuannya ke surga. Tidak ada yang sampai kepada Theos kalau tidak melalui Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus? Yesus hanya jalan. Yesus sudah berkorban, kasihan dia disalibkan. Maka dari itu kita harus mengagungkan apa yang diusahakan gitu. Kalau Anda kasihan kepada Yesus, kenapa Anda rela kemudian dia dibunuh? Kalau gitu. Kalau pada saat itu kenapa Anda tidak ikut kepada konsep? Kenapa tidak ikut kepada konsep bahwa Yesus itu diselamatkan? Kenapa Anda mengaminkan konsep di mana Yesus mati terkutuk? Kenapa? Kalau Anda kasihan kepada Yesus. Karena dia mau mati menggantikan. Kan ada dua konsep. Banyak. Menggantikan siapa? Menggantikan siapa? Dia mati menggantikan kita. Kita tuh seharusnya mati, Bang. Oke, kamu aja, saudara aja, bukan saya. Ngapain saya jadikan anaknya orang korban untuk dosa-dosa saya? Saya yang harus mempertanggungjawabkan dosa saya di hadapan, bukan orang lain. Tidak aja. Sekarang gini. Ketika Anda memperkosa misalnya, Anda ini ditanggung oleh Yesus, betul? Beda lagi ceritanya itu. Tadi katanya harusnya kita yang disalibkan katanya. Kok beda lagi ceritanya? Harusnya Anda yang disalibkan karena Anda yang punya dosa, betul atau tidak? Harusnya Anda yang disalibkan karena Anda yang punya dosa, betul? Iya, tapi sudah digantikan kan? Benar nggak? Iya, tapi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus. Nah, sekarang adanya. Oke, jika demikian adanya, berarti Yesuslah yang harus masuk ke dalam neraka. Karena dosa-dosa Anda ditanggung oleh Dia. Bukan ditanggung. Dosa pemerkosaan yang Anda lakukan dan miliaran orang Kristen. Lalu apa kalau bukan ditanggung? Dibayar. Abang tahu pas zaman perjanjian lama, buat salah harus ada kurban, yaitu salib, domba atau lembu.
Nah, sama seperti Yesus dia lakukan, kan kita ini manusia yang berdosa. Oke, baik. Mana konsepnya yang bisa saya pelajari di dalam kitabnya para nabi membunuh manusia? Mana dalilnya? Ada? Apanya membunuh manusia? Bukan membunuh manusia, tetapi ketika orang berbuat dosa, berbuat salah, pasti yang dia lakukan harus menebus, dia berkurban. Nah, dengan cara berkurban artinya kesalahan. Tadi Anda mengatakan di zaman perjanjian lama orang nebus dosa dengan korban hewan. Ya, sekarang Kristen ini bukan Bani Israel menghapuskan dosa dengan menjadikan korban itu adalah manusia, betul? Kristen sekarang ini adalah Israel cangkokan. Betul? Apanya? Waduh, penonton harus tertawa ini. Sejak kapan Israel itu seperti buah-buahan, seperti pohon yang harus dicangkok, bisa dicangkok? Inilah yang dikatakan serigala nyamar domba. Kalau serigala nyamar domba itu apa? Munafik. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Itu maksudnya apa itu, Bang? Israel Hanya ada satu Israel. Hanya ada satu Israel di luar Israel, yaitu Kristen, dengan mengatakan Kristen itu adalah Israel cangkokan. Nah, sekarang saya ingin tahu, ya, serigala yang nyamar Israel itu yang mana? Maksudnya gimana, Bang? Yang disebut domba itu kan Bani Israel. Yang disebut domba Bani Israel. Yesus berkata, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya pengajar sesat. Menjadi Yahudi. Itu siapa? Pengajar sesat. Pengajar sesat itu siapa? Pengajar sesat itu kan yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lah, yang mengajarkan Yesus Tuhan itulah pengajar sesatnya. 2 Yohanes 1. Penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Andalah itu. Dalam rupa manusia dia datang kan, Bang? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia. Siapa itu, Bang? Yang mengatakan Yesus itu akulah dia. Siapa? Islam atau Kristen? Mesias palsu. Nah, Andalah itu. Bukan, saya manusia. Mesias, saya tidak menyebutkan diri saya Tuhan. Nah, Yesus, dengarkan, Mesias itu adalah orang yang diurapin, orang yang dianggap nabi, orang yang dianggap rasul. Kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku, menggunakan namaku dan mengatakan akulah dia. Itu siapa itu? Islam atau Kristen? Itu artinya, contoh gini, Bang, saya datang, saya bilang saya Yesus, kalian harus sembah saya. Contohnya kayak gitu, Bang. Jadi bukan begitu, bukan begitu, ya. Bukan begitu. Ya. Maksudnya membawa namaku, aku ini adalah murid Yesus, aku ini adalah pengikut Yesus, aku ini adalah. Nggak ada tercatat yang Abang bilang. Bukan datang mengaku, akulah Yesus, bukan kayak begitu. Yang dimaksud membawa nama Yesus itu adalah orang-orang datang kemudian ke rumah-rumah membawa nama Yesus. Aku ini anaknya Yesus, aku ini dombanya Yesus, aku ini adalah pengikut Yesus. Kemana-mana bawa-bawa Yesus. Kami ini muridnya, kami ini pengikutnya, kami ini dombanya. Itu yang dimaksud. Dan kemudian orang-orang membawa-bawa nama Yesus itu mengaku Yesus itu akulah dia. Itu agama Islam atau agama Kristen yang melakoni itu?
Abang salah, Saya bukan mengakui bahwa Saya salah. yang dimaksud, makanya abang banyak belajar Alkitab. Jadi yang dimaksud itu adalah Mesias palsu yang tadi saya sudah bilang. Kalau saya mengakui diri saya Yesus, Mesias dan kalian- dalilnya Anda baca dulu, dalilnya Anda baca. Dalilnya Anda baca Lukas 21 nomor 8. Anda baca dalilnya. Waspadalah kepada penyesat. Nah, silakan. Ayo kita baca. Nanti Lukas kutanya, berapa? Anda jawab dengan jujur. Baru Lukas berapa? bertanya, seperti Anda tidak Ini belajar. Bang, itu yang dimaksud oleh Tapi baru bertanya. yang dimaksud oleh firman itu membawa nama Yesus padahalnya tidak percaya, cuman bawanya nama Yesus. Seperti abang ini, agamanya Islam memberitakan Injil. Ya sama aja. Sekarang apa yang saya tidak percaya dari Yesus? Apa? Apa yang saya tidak percaya dari Yesus? Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku percaya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya percaya. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku percaya. Yesus berkata, kesaksianku ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku utusan Bapa. Aku percaya. Kenapa? Apa yang tidak aku percayai dari ucapan Yesus? Itu karena Semua saya percaya. kemanusiaannya 100% dan Nah, ini ilmu dari mana lagi ini? Dari ilmu Anda ini dari mana? Yesus 100% manusia. Apakah bisa sebuah cincin 100% batu, kemudian begini Bang, yang itu diselamatkan juga manusia adalah 100% karet? Bisa nggak? itu berinkarnasi menjadi manusia, karena yang diselamatkan manusia, bukan dia menjadi batu untuk Siapa menyelamatkan yang manusia. mengajarin Anda? Siapa yang mengajarin Anda? Siapa yang mengajarin Anda dengan mengatakan Yesus punya sisi keilahian? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Alkitab. Kan tadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa-bawa namaku, menjual namaku, dan mengatakan akulah dia. Sekarang Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian. Tolong dalilnya di mana Yesus mengatakan dia Yang punya sisi dimaksud oleh keilahian. Tunjukkan di mana itu? yang dimaksud seperti orang percaya membawa nama Yesus padahalnya tadi tidak percaya, seperti kamu ini agamanya Islam membawa firman Tuhan gitu. Jangan saya yang tidak percaya kepada kitab saudara sebagai kitab suci. Anda aja yang percaya. Di situ dikatakan sangat jelas, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dan mereka mengatakan akulah dia. Sekarang Anda di sini memakai nama siapa ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah punya sisi ilahi? Anda ngajarin siapa tuh? Dan Anda membawa-bawa nama siapa? Sekarang ketika Anda muncul di sini mewakili agama saudara, nama siapa yang Anda bawa? Nama siapa yang Anda pakai? Nama siapa? Nama siapa yang Anda jajakan di sini? Yang tadi Anda katakan di persen ilahi itu namanya siapa? Yang Anda jual? Itu Yesus yang Allah ilahinya itu yang Yesus yang Anda manusia. bawa. Berarti Anda memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan, penyesat itu mengatakan akulah dia. Dengan kata lain, penyesat itu mengatakan akulah Tuhan, akulah ilahi. Sekarang apakah Anda mempercayai dan ingin mengajarkan kepada saya bahwa Yesus itu ilahi? Jawab. Apakah Anda ingin mengajarkan kepada saya bahwa Yesus itu adalah akulah dia, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan? Apakah Anda ingin mengajarkan aku seperti itu? Jawab. Iya, karena kamu bagus. hal kamu tidak percaya. Berarti sudah terjawab, penyesatnya adalah Anda. Tidak percaya Yesus. Yang diberitakan adalah Anda sudah terciduk. Anda sudah terciduk. Anda lah penyesatnya.
Udah terciduk. Anda mengatakan, ya, aku mengajarkan kepada Anda, Yesus itu akulah dia, maksudnya Yesus itu adalah Tuhan. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Anda muncul di Komal ini menggunakan nama Yesus, membawa nama Yesus. Kamu adalah pengikut Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah ilahi, Yesus itu adalah dia. Berarti Anda lah penyesat itu. Orang yang tidak percaya Yesus padahal membawa nama Yesus, pura-pura percaya supaya membawa ke aliran yang tidak percaya Yesus, gitu. Itu yang dimaksud oleh firman. Oke, baik. Saya percaya Yesus. Baik. Saya percaya Yesus adalah utusan pencipta langit dan bumi. Anda percaya Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi? Percaya atau tidak? Aku percaya. Ayo, percaya. Kalau Anda percaya, benar. Sabar. Kalau Anda percaya, dengar, sabar. Kalau Anda percaya, Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, padahal pekerjaan yang ia lakukan adalah perintah manusia. Sekarang atas perintah siapa Anda menuhankan Yesus? Jawab saya. Jadi Anda mengatakan dengan mulut saudara, Anda percaya Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi. Tapi pada prakteknya Anda ke gereja hari Minggu justru menyembah utusan pencipta. Sekarang saya tanya sama Anda, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Ingat Matius 9? Percuma benarlah apa yang dikatakan kitab Yesaya. Ya, orang-orang aku dengan mulutnya, tapi hati adalah perintah manusia. Sekarang Anda memuji Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah utusan pencipta langit dan bumi, tapi pada praktik keagamaan justru Anda menyembah ciptaan atau utusan dari sang pencipta. Pertanyaan saya, siapa yang Anda menyembah utusan pencipta? Jawab, silakan. Maksudnya gini, itu ilahiannya yang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. Itu aja. Ilahi. Di mana itu? Di mana pernah tertulis di kitab para nabi pencipta langit dan bumi berinkarnasi? Itu di mana? Tolong bantu saya untuk memahami. Karena ajaran inkarnasi itu ajaran pagan. Para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan berinkarnasi. Ini muncul di Kristen. Yang memahami itu orang Kristen, karena kamu bukan dan bumi berinkarnasi. Silakan. Karena kamu itu Islam, Kristen, makanya saya tanya. Iya, betul saya Islam dan menertawakan ajaran inkarnasi itu. Tolong tunjukkan ajaran Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini berinkarnasi menjadi menjadi manusia. Silakan. Percuma bang, saya jelaskan, karena kamu tidak percaya. Boleh kamu mendengar, bukan percuma, memang tidak ada. Percuma saya kasih tahu. Bukan percuma, memang tidak ada. Kamu hanya memang untuk menghakimi. Jangan pakai jurus kamu bertanya untuk menghakimi. Saya tahu Anda akan mengatakan percuma saya ajarkan. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia dan durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan, apa yang mengajarkan Anda kemudian? Apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda? Siapa yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia? Siapa yang mengajarkan Anda? Iblis. Mau data? Itu bukan iblis, Pak. Bukan iblis. Itu kitab iblis suci. Yang mengajarkan Anda. Itu firman. Iblis yang mengajarkan Anda jurus inkarnasi itu adalah iblis. Sekarang saya ada pertanyaan. Ya. Firman yang Anda maksud itu adalah perkataan-perkataan setan yang ada di dalam kitab saudara. Enggak, jangan dulu. Percuma iblis saya paling banyak mengajarkan. Sabar, iblis paling banyak mengajarkan di dalam kitab saudara bahwa Yesus itu adalah anak Theos. Betul? 17 kali di dalam kitab Yohanes tidak usah itu Theos agama Kristen.
Maksudnya? Kamu nggak usah ditias-tiaskan agama Kristen. Gini dah. Lah, memang Tuhanmu itu teos. Pertanyaannya itu, Bang, percuma dijelaskan karena kamu itu bukan aliran dari Kristen, hanya untuk menghakimi pertanyaanmu. Oke. Gitu. Gimana ceritanya nih? Kira-kira gini. Anda punya buku, bisa ku baca. Dikasih jelas, bisa juga Anda baca. Jelas pertanyaan. Anda punya buku nih namanya Bible. Anda punya buku namanya Bible. Gitu. Buku yang dikliping menjadi sebuah kitab. Anda punya bahasa Indonesia. Datang Bang Suma, punya akal, bisa membaca buku Anda. Anda juga punya akal, tapi akal Anda pensiun. Anda lebih dahulukan iman. Saya tidak. Saya tidak mendahulukan iman, saya mendahulukan akal. Begitu saya baca kitab saudara, ternyata bertentangan 500 juta % dengan isi kitab saudara. Ini penyakit. Akal Anda pensiun, iman Anda bertumbuh, tapi iman Anda iman buta. Saya mau bertanya, Bang. Saya bertanya kepada saudara, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi jengkol? Menjadi Yesus. Tapi saya Nabi mana yang mengajarkan itu? Enggak, saya mau bertanya sekarang. Boleh enggak? Boleh kamu mengatakan kami iman buta, tapi saya mau bertanya, izin dulu. Ini keluarin dulu ini. Siapa yang ngajarin ajaran para nabi mana? Inkarnasi itu. Siapa yang ngajarin? Jangan dulu dibahas itu. Percuma dijelaskan. Kamu tidak pernah dapat dimengerti itu kata firman Tuhan. Karena bagaimana mau mengerti kalau kau nggak jawab? Percaya. Jawab dulu, siapa tahu kita ngerti. Jawab dulu coba, siapa tahu kita ngerti. Saya menonton semua videonya Zuma ini, saya sudah lama nontonnya. Hanya untuk menghakimi dan mencelahkan. Gitu. Jawab dulu lah. Bukan kamu mau masuk Kristen apa? Bro, dijawab dulu lah. Kita ini pandai bahasa Indonesia loh, bro. Jawab dulu lah. Tunggu sampai nunggu Bang Juma naik. Karena ada pertanyaan tentang Islam. Jawab dulu lah. Jawab dulu lah. Gitu. Nabi Muhammad itu bisa 7 tolong istri. Tolong dijawab dulu itu inkarnasinya itu loh. Siapa yang ngajarin kamu kok pindah-pindah topik sih? Dijawab dulu lah, bro. Nabi Muhammad kok bisa 7 istri? Ada istrinya budak, ada istrinya janda. Kenapa lagi ke situ sih? Yang umur 9 tahun. Kalau nggak ada poligami, kamu nggak punya Tuhan loh. Nanti kamu kena balik. Nah, siapa tahu saya masuk Islam kok. Nggak usah masuk Islam, orang nggak dibut. Sekarang Islam itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Islam hanya untuk orang yang berakal sehat. Orang yang cacat logika, yang bocor kepalanya nggak bisa masuk Islam. Agama itu pakai akal, nggak usah pakai akal, ikuti kitabmu yang ada, nggak usah pakai akal. Oh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Perangkat akal itu adalah senjata yang Tuhan berikan untuk melumpuhkan dan melumpuhkan alam semesta. Itulah akal. Anda mengatakan jangan gunakan akal. Itu di agama Anda. Di agama Anda memang dilarang berakal. Kamu pakai akal. Karena kalau Anda berakal, Anda tidak akan mungkin menjadi Kristen. Suci karena Al-Qur'anmu itu banyak akal. Gitu loh. Memang Al-Qur'an saya sesuai dengan akal. Kitab saudara sesuai dengan apa? Kitab saudara. Sesuai dengan tumit. Kenapa Nabi Muhammad dengkul? Jangan pindah. Berzina nggak itu? Dia manusia, punya istri wajar. Oke? Kenapa kamu sembah batu? Yang bahaya, syukran. Yang bahaya itu, yang tidak rasional itu, kalau ada Tuhan untuk nusul ke bumi memecahkan perawan. Daripada gini, kami orang Kristen, manusia, Yesus berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia daripada kamu. Itu ilmunya dari mana? Dari mana ilmunya? Nabi mana?
Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi? Menjadi Yesus. Nabi mana? Nabi mana daripada itu sebenarnya masuk akal daripada batu hajar aswad masuk akal. Pertanyaan saya dari tadi Anda tidak jawab. Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi menjadi Yesus? Dasar kan itu jawab ya. Di sana jadi suci. Itu Allah. Coba ilmunya. Dulu punya saya tuh pertanyaan ilmunya. Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi menjadi menjadi Yesus? Ilmunya mana ilmunya? Dari Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi berinkarnasi Allah itu baru kamu suci. Yesus. Coba dalilnya mana? Jangan emosi. Dalilnya mana? Gini kan namamu itu. Saya lama menonton videomu itu, cuma cari aku mau bergabung. Kau yang kamu di Mekah sana, biar kamu cuci umroh. Gantian dulu satu-satu ya kakak ya. Itu Allah satu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa isqala Allah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada oteng-oteng untuk menyembah menuhankan engkau selain daripada aku? Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Kau ya Allah pencipta langit dan bumi, aku tidak pernah mengajarkan oteng-oteng untuk menuhankan diriku. Nah sekarang kalau Al-Quran ini salah, tolong tunjukkan dalilnya di kitab saudara. Yesus mengaku memerintahkan kepada oteng untuk menyembah dirinya. Ada kagak? Ada kagak? Ada kagak? Punya 7 istri, ikuti sunnah Nabi itu. Sunnahnya Nabi harus ikuti 7 istri ya. Ada kagak? Kamu hanya untuk menghakimi agama Kristen. Mulai sedikit itu. Ini satu nih. Kayak udah mau berpikir nih. Kamunya Islam baca firman. Apa perlu diganti pemain? Kayaknya udah hilang berpikir nih satu nih. Gitu ya. Mulai oleng ganti aja. Mulai oleng dia. Nanti. Jadi tanda-tanda ya orang yang oleng itu sudah mulai mengeluarkan jurus-jurus menista. Ya, aja dia, ganti aja, ganti. Menghujat. Sekarang kita sambut. Sambut. Ibu ini siapa? Is God with true. Apa sih itu? Silakan Bu. Selamat malam. Iya. Makasih Bang ya udah dikasih waktunya. Iya. Saya nggak ada mau nanya apa-apa, hanya cuma mau kasih ini aja Bang. Kenapa sih harus kasar-kasar gitu ya ngomong-ngomong itu Bang? Aduh, sering suka kasar-kasar gitu. Nggak pernah kau kasih orang ngasih waktu ngomong, selalu bahasamu aja yang didengar. Ya, mengklarifikasi agamanya nggak kau kasih komen, maunya kau aja terus yang menceritakan gitu kan, nggak baik gitu. Izin Bu, sebentar Bu. Ibu Muslim apa Kristen ya Bu ya? Oh, saya Kristen Bang. Kristen. Tadi kan topiknya itu Bu, dia mengklaim ya sang pencipta masih menjadi manusia. Bang Yuma bertanya, silakan ada nggak ajaran para nabi begitu? Cuma gitu Bang gini, aku sering ya dengar live-mu Bang. Kita di sini bukan mau, saya nggak mau berdebat agama. Saya hanya mau klarifikasi gini aja, bahasamu sering kali kasarku dengar lu Bang. Ya aku orang Medan asli Bang. Aku orang Helvetia. Bahasamu itu nggak pernah enak aku dengar. Maunya gini loh, tunggu dulu Bang. Ini aja udah belum kau kasih aku ngomong. Wih, jangan marah-marah, silakan. Aku duluan. Ajarkan itu kepada anak-anak saudara. Jangan makanya diam dulu Bang. Anda tidak punya hak ngajarin saya. Emang situ nenek saya. Kakak, tolong ajarkan kepada keluarga Anda ya. Ini urusan kami. Salam bye. Ajarkan anak Anda ya. Ajarkan anak Anda.
Jangan diturunin, biar dulu. Untuk tidak menyimpan kondom di dompetnya. Tantrum dia, tantrum. Nggak mau debat juga dia. Ngapain coba nasihatin kita di sini? Agama mending nasihatin kakaknya. Tuhannya mati terkutuk. Itu yang kasar itu. Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Habis itu diminta diajarin ke kita, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Allah dirubah menjadi Allah punya anak. Oteng ini adalah anak-anak Allah. Itu bikin harga botrek naik aja dia. Anak-anak. Hari ini Muslim ini. Selamat malam Bang Juma, apa kabar? Sebentar Bang. Sepertinya Ya, Ibu tadi ini Bang Juma dia nggak pernah bagaimana komal-komal Kristen. Kedua, kita ini paling halus loh. Di Bible itu ada kata anjir, kita haluskan menjadi guguk, gitu ya. Halus loh kita itu. Nggak pernah dibilangin anjir, tapi guguk. Diperhalus loh. Ada kata tete, kita ganti nenen. Iya, kita perhalus loh. Iya, nenennya di zamannya kita nggak perhalus loh. Seperti anunya kuda, kita jarang nyebut loh. Apa kurang baik kita ini? Gitu loh. Ini cotennya ada berapa ya? 1, 2, 3. Pengikut Paulus ini Muslim atau Kristen ya? Ya kalau pengikut Paulus sih Kristen lah, Mbak. Oh, enggak. Ya. Bang, selamat malam. Bang. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke TY apa yang mau disampaikan Bang? TY diperhalus ya? Iya, diperhalus. Iya, silakan. Saya mau bertanya, kan Islam pakai akal. Masuk akal nggak Hajar Aswad dicium menghapus dosa? Habis-habisnya. Oke. Jadi kalau Anda bertanya, masuk akal tidak? Kemudian, nah itu upah, itu hadiah bagi mereka yang mencium Hajar Aswad, upahnya dosanya dihapuskan. Masuk akal. Dan Tuhan yang memberikan penggarisan, bukan batunya yang menghapuskan, tetapi Tuhan yang menghapuskan dosa manusia. Oleh karena upaya manusia mentaati perintah Tuhan. Oh, jadi perintah Tuhan cium batu Hajar Aswad ya? Iya, betul. Iya. Di mana? Dalilnya? Dalilnya di mana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menerangkan kaidahnya. Bagaimana kemudian orang kaidahnya, yang melakukan Muhammad. Ini bukan kaidahnya. Orang jawab. Oh iya, silakan. Kamu dengarkan dulu orang menjawab kau. Ya silakan, kalau gimana didengarkan, terusin Mbak Juma. Iya. Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah sinyalemen jelas pengajaran. Lalu kemudian muncul kaidah, disunahkan bagi umat Islam menyentuh kemudian Hajar Aswad, menciumnya atau menyentuhnya. Rasulullah memberikan contoh menyentuh dengan tongkat. Rasulullah memberikan contoh menciumi, menyentuh dengan tangan. Kami melakukan itu karena Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintahnya ikutlah kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kami melakukan itu. Apa masalahnya kemudian? Pertanyaan saudara, masuk akalkah kemudian batu menghapus dosa? Ya tidak masuk akal. Tetapi yang menghapus dosa itu adalah Allah. Oleh karena mentaati perintah sunnah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr
bayyinasi. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diberikan sebuah perintah, lalu kemudian perintah itu dijabarkan oleh Rasulullah, kaidah-kaidah yang ada kemudian disebut sunnah. Beliau mensunnahkan. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih jauh, masuk akal atau tidak masuk akal, sekarang yang tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang irasional. Contoh, pencipta langit dan bumi inkarnasi menjadi manusia, itu yang irasional, itu yang tidak masuk akal. Pencipta menjadi buktaan, itu yang tidak masuk akal. Pencipta menjadi manusia, setelah menjadi manusia menjadi mayat, itu tidak masuk akal. Dosa-dosa Anda ditanggung dengan membunuh manusia lain, itu tidak masuk akal. Oke? Paham di situ? Jangan melebar dulu. Ini kita bahas batu dulu. Iya toh, fokus sama batu hitam. Oke, silakan. Batu hitam, apakah itu perintah Allah? Silakan. Kepada Muhammad. Apakah itu perintah Allah? Sudah saya kata Muhammad tadi sudah saya jelaskan apa yang dengarkan saya. Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan dengan perintah Allah kepada dia agar manusia mengikuti apa yang beliau lakukan terkait dengan syariat yang ada. Oh ya, paham ikuti. Lantas itu harus ditaati, dilakukan. Begitu tah? Iya kan? Iya, aku udah paham. Berarti menggauli bibinya sendiri harus ditaati. Salamah. Kamu jadi nih boleh Anda bacakan saya? Tunggu. Yesaya 6, coba ya kita baca. Yesaya 6, nomor 6 dan nomor 7. Kita baca data yang ada di kitab yang Yahudi. Kalau di Kristen kan ya menghapus. Yahudi saya 6 nomor 7. Dulu ya, lagi merah sinyalnya. Sinyalnya kurang bagus sepertinya dari Bang Zuma. Dia lagi di gunung. Jangan mengeluarkan statement yang kayak tadi loh bro. Kalau nggak ada datanya jangan. Maka dosamu telah diubara itu daripada bibir yang daripada bibir orang tersebut menyebabkan kemudian dosa orang tersebut dihapuskan. Oke? Dia menyentuhkan batu bara itu ke mulutku, lalu berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapus dan yang mengampuni ini siapa? Punya atau Tuhannya? Dia jawab bang. Iya itu Yesaya. Yesaya itu bibir menyentuh batu bara. Yang mengampuni dosa di sini berapa itu? Atau Tuhannya? Enggak, kamu Yesaya berapa itu? Kutip. Oh, baru mau belajar. Enggak, kok kamu kutip mana? Yesaya berapa? Kasih tahu banyak mak. Iya kan. Baru mau belajar. Iya kan. Gitu. Iya, baru jadi belajar. Sunnah Rasul kencing onta ikuti. Ya dengerin dulu ya saya. Lu bahkan bertanya ya saya berapa? Iya, makanya saya berapa? Iya tunggu jawabannya. Tunggu jawabannya. Kenapa? Jawab aja Juma. Jangan diulang-ulangi baru belajar. Kitab yang Anda ambil dari agama lain. Siapa bilang tuh kita bertanya? Bagaimana kamu kitab dari agama lain? Ini kitabnya Yahudi.
Kitabnya Yahudi. Ini kan kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi. Ini kan kitab orang Kristen. Lalu Kristen siapa Yesaya itu? Kitab perjanjian lama itu kau yang kiper, kau yang kiper, kau haram jada Juma, haram jada Cordoba, koro-koroan dong balala, boleh mengeluarkan saya kitabnya orang Yahudi. Bukan kita oteng. Mulai mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Kalau argumentasi menghujat. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kristen se-Indonesia dengarkan saya. Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Camkan itu baik-baik. Akan tetapi kemudian kitab Yesaya nempel di kitab saudara. Ada nggak legitimasi? Ada nggak legitimasi? Kalau ada, bahwa kitab Yesaya itu atau kitabnya orang Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan orang Kristen. Ada nggak? Ada legitimasinya? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Hah? Ada? Iya kagak ada. Tolong tunjukkan saya. Kalau ada, mohon maaf, tolong sebentar. waktu kita diskusi. Silakan. Mohon maaf, ini Pak Ato, Saudara Ato ini dari tadi diam aja, masih ada di Komal kah? Atau sudah tidur? Pak Ato monitor 54321. Terima kasih. Selamat malam. Petra Santoso juga tuh. Petra Santoso. Halo, Pak Petra Santoso. Aduh. Kenapa kalian pada numpang tidur di sini? Rahman. Selamat malam Pak Rahman. Kita naikkan konten yang waras saja ya. Sakit. Kita naikkan yang waras. Klaim kitabnya sendiri. Oke. Saya numpang tanya tadi Bang. Sadar. Apa itu? Tadi coba ulang tadi penjelasannya Batu Hajar Aswad Bang. Udah dijawab berulang-ulang, nggak perlu lagi habisin waktu. Udah saya keluar tadi baru masuk lagi. Udah. Sedangkan kitabnya orang Yahudi kamu sendiri nggak paham, cuma diambil. Siapa orang Yahudi itu Bang? Kalau di kitab suci itu keturunan Yakub. Di kitab suci itu nggak ada orang Yahudi yang memberitakan Injil. Selamat malam Bang Suma. Ya Hani sebentar ya, selamat malam. Hani diam dulu Hani, diam dulu. Ya Pak. Kalau Hani turunin aja dulu kalau diam. Ya Nicholas Kristen ya Bang? Ya saya Kristen Bang. Iya. Kira-kira mau topik apa? Mau diterusin topik tadi Bang? Begini Bang, saya sudah lama nonton live-nya nih Bang Sunga tadi ya Bang Sunga. Ya. Tadi yang dibahas tuh mengenai Batu Hajar Aswad ya Bang. Terus? Iya, dan batu bara. Izin tanya Bang Suma, itu atas perintah Allah atau apa itu Bang? Itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad. Untuk mencium batu. Itu yang diambil sama Muhammad. Ini Hani ini ngomong satu aja ngomong Hani. Sungguh aku telah menciummu dan aku tahu pasti bahwa engkau hanyalah sekedar batu. Seandainya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Jadi Rasulullah contoh. Oke, hanya memberikan contoh kemudian dan para sahabatnya juga mengikuti itu. Oh ya, tapi itu perintah Allah ya Bang Sumaya. Tapi itu perintah Allah ya Bang Suma. Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kami mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oh ya, tapi begini Bang Suma. Kalau saya lihat di kitab Taurat, saya bacakan di kitab Ulangan ya Bang Suma, minta maaf ini ya. Saya bacakan ini. Ya, silakan. Bas, gimana kita mau dengar?
Google. Ini berisik nih ya. Bagaimana mau didengerin ya? Di Yesaya berapa tuh itu menyentuh batu bara itu, Banyu? 67 ya? Yesaya 6 nomor 6 67. Ya. Oh iya, ya. Dengan itu ia menyentuh mulutku dan berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Ya, ya. Bang Aiden, Anda sepertinya noise sekali. Tolong cari tempat yang tenang dulu ya kalau mau diskusi. Kalau nggak mau, ya sudah. Anda turun saja. Terlalu berisik. Ini Nicholas ini membaca, tapi nggak bisa kita dengar. Gimana dong? Mungkin dia mencatat dulu. Tunggu aja Ya. dulu. Ngopi dulu Bang Adi, ngopi dulu. Ya tapi spasinya begini nggak ada suara. Pak Nicholas, oh Pak Nicholas. Google, oh Google. Aduh, gimana dong ini? Sebenarnya Hajar Aswad itu sudah dijelaskan beberapa kali, diulang lagi gitu ya. Bisa minta tolong Bang Suma bacakan di Ulangan 5 ayat 8 Bang Suma. Ntar saya yang bacain Bang. Jangan nyuruh-nyuruh Bang Juma. Ya oke, terima kasih. Jangan membuat bagimu patung ya, yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat berhala bagimu atau wujud apapun yang ada di langit. Gitu ya. Itu intinya, jangan. Oh iya, Benar ya, Bang? itu maksudnya. Pertanyaannya Bang, apakah itu tidak bertentangan gitu? Loh, Hajar Aswad itu bukan dibuat. Hajar Aswad itu batu yang berasal dari surga. Oh, nggak begitu, dibuat Bang itu Suma. Hajar Aswad. Iya. Tidak ada Hajar Aswad itu dibuat. Nggak ada. Itu adalah batu yang berasal dari surga. Ya, izin satu lagi Bang Suma sebelum saya turun sendiri ya. Bentar dulu Bang, kembaliin dulu Bang. Ini sebenarnya nabok Anda nih. Kenapa Kristen buat patung Bang? Gimana Bang Suma? Kenapa Kristen buat patung taruh di gereja? Kan dilarang Bang. Itu kan hanya melambangkan, itu bukan sebenarnya. Saya nggak bilang disembah, membuat dulu Bang, baru disembah. Membuat. Kenapa membuat? Kan dilarang. Itu bukan untuk disembah itu Bang. Saya Itu nggak hanya nanya Anda sembah, tapi Anda membuat. Kenapa membuat? Kan dilarang. Iya, itu kan gambar, itu patung itu gambarnya Tuhan Yesus Bang. Oh iya. Tapi bukan. Asik. Bukannya kita itu sembah. Kena lagi. Enggak. Anda membawa data Anda yang kena sendiri loh. Enggak. Karena saya tidak nyembah patung yang dibuat itu Bang. Iya, tapi dibuat kan? Iya, tapi dibuatnya bukan untuk disembah lah gitu. Karena saya yakin di iman Kristen saya hanya percaya di Yohanes 1 ayat 1 gitu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah maksudnya. Kenapa saya percaya Yesus gitu Bang Suma? Yohanes 1 nomor 1 itu, Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan penulis? Bagaimana itu Bang Suma? Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan penulis? Itu firman Bang, firman. Firman siapa? Firman itu yang disampaikan lewat Yohanes. Berarti ada malaikat yang datang kepada Yohanes. Tertulis di mana ya malaikatnya?
Artinya begini bang, ya kalau untuk saya sih namanya Allah ya, dia bisa saja artinya dalam Alkitab itu kalau dicatat semua mungkin tidak muat lah begitu, atau sudah full. Enggak. Makanya di Alkitab kitab Yohanes itu kan tebal kali tuh, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3 dan seterusnya. Ada enggak di situ tertulis malaikat Tuhan datang kepada penulis Yohanes? Ada enggak? Karena kalau kita melihat di dalam kitab saudara itu tidak tertulis kemudian bahwasanya Yohanes 1 nomor 1 itu adalah firman Tuhan atau sabda Yesus. Yang kita tahu Yohanes 1 nomor 1 itu adalah karangan penulis Yohanes. Ya itu kan ditulis karena ada ilham yang ini bang, dikasihkan ke Yohanes itu. Ada ilham lagi. Gitu. Itu kalau menurut saya sih, menurut saya pribadi. Artinya tidak mewakili Kristen lain ya. Khusus karena tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu. Ada bang yang mustahil bagi Tuhan, banyak. Mustahil Tuhan menjadi mayat, mustahil Tuhan menjadi bayi, mustahil Tuhan